Mas Arbeli, coba diceritakan kepada pemirsa kita dan kita semua, apa syarat yang harus Anda penuhi untuk mengikuti ajang ini? Apakah harus cek kesehatan? Apakah harus insurance? Apakah apa aja yang supaya kan ini kan bukan event kaleng-kaleng kan ini, 4.000 ini. Ya, jadi gini, untuk event ultra ini panitia juga nggak mau berisiko ataupun repot. Ya, saya udah kayak ngelamar kerja. Jadi saya ada kuesioner, kemudian saya harus cerita segala macam. Jadi portofolio sepeda saya itu saya harus kemukakan semua. Oh gitu ya. Jadi pengalaman saya ikut Bentang Jawa 1.500, misalnya saya ikut Restoran Java 3.000, saya ikut East Java Juni sekian ribu, saya ikut triathlon, saya ikut basket di kejuaraan ini itu saya ceritakan. Jadi semua portofolio kirim kayak saya ngelamar kerja gitu. Di perusahaan A jadi apa berapa tahun. Itu dikirim. Nah, validasinya mereka dari mana? Dari jejak digital saya. Makanya saya harus menyertakan Strava. Strava ini medsos yang mencatat record saya selama saya bersepeda dengan jarak, waktu, cadence, dan lain-lain yang detail. Itu nggak bisa dihilangkan, semua seluruh dunia bisa ngelihat. Kemudian yang kedua dari Instagram saya. Saya selalu posting juga kan Instagram saya. Udah cukup, dari situ dia udah ngerti. Terus yang masalah kesehatan, pasti dong dia harus tahu bahwa peserta ini nggak merepotin saya ini sebagai panitia gitu kan, apalagi di luar gitu kan. Ini pulangnya jauh nih ke Indonesia nih, nggak ada apa-apa. Saya harus kirim surat sertifikat kesehatan. Sertifikat kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter di Indonesia. Di Indonesia satu itu. Kedua, saya harus ikut asuransi traveling dan sport insurance. Karena ada traveling doang kan, tapi nggak ada cover kalau insurance untuk sport kan. Kalau saya ada apa-apa, apalagi sportnya ekstrim gini, saya harus ada. Nah, dari dua ini itu nggak serta-merta kalau saya udah ada barangnya langsung di ACC. Saya harus kirim ke mereka panitia dan harus direview. Mereka validasi segala macam. Oke, dua-duanya oke, bisa lanjut nanti. Seperti itu. Pak Mas, asuransi ini yang di cover apa aja? Asuransi ini selain traveling juga mencakup yang utama harus menyebutkan klausul di dalam polisnya itu evacuation dan repatriation. Jadi yang dimaksud evacuation ini apa? Nah, bila mana amit-amit terjadi, terjadi kecelakaan di salah satu rutenya itu atau di perjalanan, asuransi harus bisa menjemput saya, kirim ambulan, bawa ke rumah sakit, berobat, dan nanti kalau ada keluarga itu di cover juga perjalanan untuk ke tempat. Oke, ternyata harus pulang nih ke negara Indonesia. Angkat tangan nih atau keluarga saya nggak menyetujui dirawat di situ. Asuransi ini bisa membawa cover saya juga, cover semua untuk repatriasi. Ya. Entah saya masih hidup atau saya udah meninggal, pokoknya di repatriasi itu harus ada cover. Nah, itu dilihat sama dia. Nah, dalam konteks ini, apakah panitia itu menunjuk asuransi tertentu ini atau bebas? Bebas, tapi yang mempunyai reputasi internasional. Mau nggak mau lah. Kita juga, saya sebagai yang ditanggung juga, saya nggak mau repot kan. Mahal dikit nggak apa-apa lah, yang penting aman buat semua. Saya nggak repotin panitia, nggak repotin keluarga. Mas, kalau kita melanglang buana begitu ya, sambil bersepeda begitu ya, tadi kan tidak ada support ya? Nggak ada. Betul kan? Nggak ada. Nah, untuk panitia untuk mengetahui sampean ini dalam kondisi apa, itu gimana Mas? Apakah sampean harus laporan setiap hari atau gimana Mas? Ya inilah, teknologi harus dipakai. Ya, jadi kalau yang konvensional kan ada checkpoint 1, 2, 3 dan ada panitia. Kalau perlu panitia dari belakang tuh ngikutin gitu kan. Itu nggak perlu lagi karena ini memang unsupported. Jadi dia pakai teknologi. Saya diberi tracker. Trackernya ada SIM cardnya, langsung terhubung dengan satelit. Mereka pakai aplikasi namanya Race Map atau yang lain ada Follow My Challenge. Nah, mereka bayar ke situ, record data saya. Jadi rute itu kan diposting dulu di dalam Race Map. Saya pun juga punya, saya simpan di komputer saya buat guidance, mirip Google Map gitu, kiri kanan lurus ya seterusnya. Nah, saya pun juga gitu. Jadi keluarga saya atau mungkin nanti Mas Febi atau siapapun panitia bisa ngelihat
Arbeli ini, ini ada rutenya nih kayak Google Map gitu. Oh, Arbeli. Berarti kalau sampean tersesat bisa ketahuan. Dan ataupun saya menyesatkan diri supaya saya bisa ini nggak kelacak, bisa ya. Tapi tetaplah kita jaga integritas dan sportivitas. Ya. Apalagi nanti misalnya saya masuk 10 besar katakanlah gitu kan, mereka akan cross check. Jadi dari mana? Jadi kan mereka melihat dari race map. Ada lagi catatan yang tidak bisa dimanipulasi, yaitu yang namanya Strava dan cyclocomputer saya itu akan diperiksa. Oh gitu. Ini sama nggak nih? Karena cyclocom ini ke-record, di Strava ke-record, dicocokin. Jadi di situ ada jarak, ada waktu, ada detak jantung. Oh, ada ya? Ada cadence. Cadence kayak RPM ya. Round per minute kayak mobil itu. Jadi kalau misalkan saya gandol, naik bis, atau ada yang dorong atau pakai tapak suci dari belakang gini pakai motor, kelihatan. Detak jantung saya kan pasti nggak secepat saya nggoes. Cadence-nya juga ketahuan. Itu kalau mau licik ya, mau curang ya, tapi itu nggak akan terjadi lah. Nah, apakah panitia juga akan memantau kayak per etape di sana? Enggak ya? Ada. Checkpoint 1 itu ada. Itu di Berlin, di Brandenburg itu, di pintu itu, di Gapura itu. Kemudian satu lagi di Swedia apa Denmark. Ya. 3, 4 terakhir di Northgate. Ada ya? Ada, barcode gitu aja, terus ke-record saya. Tentu tadi sudah diceritakan alatnya. Nah, sekarang ini sepedanya, Mas. Iya. Ya. Apakah memang ada sepeda khusus ya, atau Anda menyiapkan sepeda khusus untuk kepentingan event ini, Mas? Ya. Atau memang itu standar aja? Enggak. Jadi kalau untuk ultra cycling sepeda sebenarnya macam-macam, sesuai dengan genre ya, atau jenis olahraganya ya. Kalau misalkan butuh kecepatan tinggi, jalannya flat, itu kita bisa pakai namanya road bike yang sangat aerodinamis. Pertama dari sisi bahan, geometrinya, desainnya. Jadi yang terkenal ya pasti karbon lah, ringan, kuat. Kemudian modelnya itu bagus. Nah, itu cocok buat jalan flat. Sepeda saya yang ada seperti itu. Tapi ini karena ini medannya naik turun, angin besar, sepeda saya nggak kena. Karena sepeda saya itu road bike. Jadi yang velgnya itu, atau kita ngomongnya itu wheel set rim ya, itu dia profilnya tinggi 80. Ini ban, ini jerujinya. Nah, ini kalau kena angin, oleng, apalagi badan saya yang kurus, sepeda enteng, gitu kan. Kalau di Eropa Barat bagian utara itu kan pasti anginnya susah diprediksi kan, karena penduduknya semakin jarang gitu kan, daerah terbuka. Mau nggak mau saya pakai sepeda yang profilnya rendah, 20 mili. Oh gitu ya. Nah, terus bahannya saya pilih yang alloy supaya lebih membumi. Kalau karbon terlalu enteng. Yang kedua, saya pakai sepeda jenisnya yang all-round, yang bisa nanjak, bisa flat, multiguna lah. Jadi istilahnya ini dimodifikasi lah ya sepeda Anda ini. Existing keperluan existing udah ada. Oh, existing udah ada. Udah ada. Ya. Paling kalau mau ya upgrade, misalnya apanya bannya kali jadi ukuran 26, ketebalannya jadi 28 ya, supaya lebih nyaman lagi gitu ya. Iya. Itu bisa. Atau mereka yang kepingin itu kan hentakannya tinggi ya. Iya. Kalau karbon itu kan stiff ya. Kayak stick golf itu kan ada stiff masih reguler gitu kan. Semakin stiff kan badan kita tuh dihentak. Nah, itu biasanya ada bahan yang bagus, yang bagus sebenarnya besi ya. Meredam. Tapi kekurangannya ya berat. Iya. Gitu. Tapi saya milih yang karbon aja deh. Iya. Karena saya udah terbiasa pakai sepeda itu, cuman geometrinya aja berbeda, cari yang all round. Oke. Kalau boleh saya tahu Mas Arbeli, berapa value atau nilai sepeda yang akan Anda bawa ke ajang ini? Kebetulan kemarin ada diskon besar, karena ini COVID udah berlalu, kayak harga balik asal. Saya dapat diskon dan dibantu ya. Saya boleh saya sebut ya tokonya ya. Technobike, saya pakai mereknya Lux itu dari Prancis, seharga 31 juta. Saya udah siap pakai. Dan ini yang nanti akan Anda bawa ke paling ajang. Bannya saya ganti jadi 28. Dari ukuran kecil 26, saya ganti 28. Itu yang akan saya pakai. Dan sekarang pun saya udah latih pakai itu dengan pasang beban juga ya, supaya nanti saya udah terbiasa dengan beban yang saya bawa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.